Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Juretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Desember 2024. Beragam informasi dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan melalui kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Dan di segmen sore hari ini ada informasi terbaru mengenai pelantikan Rektor Universitas Muslim Indonesia UMI Kota Makassar untuk periode 2024-2026. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Renaldi Kota Makassar. Selamat sore rekan Renaldi. Baik, selamat sore rekan Vio di studio. Iya, baik. Dapat disampaikan juga untuk Tribuners ketahui juga digambarkan bagaimana suasana pelantikan Rektor UMI terbaru di Kota Makassar. Baik, benar sekali seperti yang disampaikan rekan Vio, Prof. Hambali Talib dan juga Prof. Dirgahayu Lantara tadi pagi tadi secara resmi dilantik sebagai Rektor dan juga Wakil Rektor 1 Universitas Muslim Indonesia Kota Makassar, yang dimana pelantikan tersebut berlangsung di Auditorium Algebra Kampus 2 UMI Makassar di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Pelantikan tersebut berlangsung pada pagi hari tadi sekitar pukul 8 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah, di mana dalam suasana pelantikan rektor tadi kami melihat sangat banyak orang-orang penting maupun tokoh-tokoh yang turut hadir dalam pelantikan Prof. Hambali Talib sebagai rektor maupun Prof. Andi Dirgahayu Lantara sebagai wakil rektor 1 Universitas Muslim Indonesia Kota Makassar. Tadi kami juga melihat bagaimana jalannya pelantikan tersebut berjalan dengan sangat baik dan juga tertib di lokasi, bahkan sangat banyak orang yang mengantri untuk masuk ke lokasi atau auditorium Algebra untuk menyaksikan pelantikan Prof. Hambali Talib dan juga Prof. Dirgahayu Lantara sebagai rektor dan wakil rektor 1 Universitas Muslim Indonesia. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik. Dengan mungkin tadi disampaikan rekan Renaldi di pernyataan terakhirnya, lantas apakah ada momen yang menarik atau unik selama acara berlangsung? Ya benar sekali, tadi ada beberapa momen unik karena kami tadi melihat ada mantan rektor, yakni ada Prof. Sufirman Rahman yang eh, turut hadir pada saat pelantikan Prof. Hambali Talib sebagai pengganti dirinya. Yang dimana dapat kita ketahui bersama, Prof. Sufirman Rahman ini sebelumnya adalah rektor yang menjabat di Universitas Muslim Indonesia atau UMI Kota Makassar. Namun pada tanggal 30 Oktober 2024 kemarin, Prof. Sufirman Rahman ini diberhentikan sebagai rektor karena tersandung kasus hukum. Padahal pada saat itu Prof. Sufirman Rahman ini belum cukup menjabat selama 1 tahun sebagai rektor UMI, yang dimana Prof. Sufirman Rahman juga itu diangkat menjadi rektor karena menggantikan Prof. Basri Moding karena terjerat dengan persoalan atau kasus hukum yang sama dengan Prof. Sufirman Rahman. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, tentunya dalam momen tersebut juga hadir beberapa tokoh penting. Dapat disampaikan juga selain mungkin mantan rektor, ada tokoh penting siapa lagi, rekan Renaldi? Ya, tadi banyak sekali ya tokoh-tokoh yang hadir pada pelantikan Prof. Hambali Talib dan juga Prof. Dirgahayu Lantara di Universitas Muslim Indonesia, di mana tadi kami melihat Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 9, ada Syahrudin, ada juga Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI, ada Prof. Masrura Mukhtar. Tadi juga kami melihat ada beberapa petinggi dari kampus-kampus lain, yaitu tadi terlihat Direktur Universitas Terbuka Kota Makassar, yaitu Prof. Abdul Rahman Rahim yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Tadi juga kami melihat ada maksud saya Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yang tampak duduk di depan berbaris dari fraksi PKB, dan beberapa tokoh penting lainnya tentu turut hadir dalam pelantikan Prof. Hambali Talib dan juga Prof. Dirgahayu Lantara pagi tadi. Seperti itu rekan Pir. Iya, baik. Mungkin untuk menyambut juga dengan pelantikan yang sudah terlaksana di pagi tadi, lantas bagaimana pesan pelantikan yang disampaikan oleh Profesor Hambali?
Iya, tadi kami setelah pelantikan tentu kami sedikit berbincang dan wawancara kepada rektor terpilih, yaitu Prof. Hambali Talib, karena Prof. sekedar diketahui juga bahwa Prof. Hambali ini hanya akan menjabat selama 2 tahun ke depan karena menggantikan posisi dari Prof. Sufirman Rahman, di mana tadi Prof. Hambali mengatakan fokus utamanya adalah membuat UMI menjadi world class university. Olehnya dengan mewujudkan hal tersebut, mereka harus membutuhkan sumber daya manusia yang kuat atau SDM yang kuat yang menjadi prioritas utama selama masa jabatannya. Langkah-langkah yang akan mereka lakukan, kata Prof. Hambali tadi, adalah memperkuat SDM dengan mendorong peningkatan kualitas agar dapat bersaing di tingkat global dan internasional. Ia juga menyatakan pentingnya status akreditasi sebagai indikator kualitas pendidikan. Bahkan dirinya berkomitmen untuk mendorong UMI meraih akreditas yang lebih unggul dari rektor sebelumnya. Mereka akan berupaya untuk mengarahkan pada akreditas internasional, kata Prof. Hambali tadi, agar ke depan UMI dapat terus melangkah lebih maju lagi. Selain itu, Prof. Hambali juga menekankan pentingnya kemitraan dan kerjasama dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri. Di mana tadi Prof. Hambali mengungkap UMI telah menjalin hubungan dengan beberapa negara tetangga seperti ada Malaysia, Jepang, dan juga Singapura. Kerjasama internasional ini juga akan lebih terus diperkuat oleh UMI selama masa jabatan Prof. Hambali sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar. Meski periode jabatannya terbilang singkat, kata Prof. Hambali tadi, dirinya tetap optimis untuk membuat UMI tetap maju dengan waktu yang singkat tersebut. Apalagi jika dirinya dibantu dengan dukungan dari Sivitas Akademika UMI maupun oleh yayasan, maka segala sesuatu yang diharapkan oleh semua pihak dapat tercapai dengan cara yang sama-sama. Bahkan Prof. Hambali juga menargetkan akreditas lebih unggul dapat dicapai UMI pada tahun 2028 mendatang dengan kerja keras yang akan dilakukan oleh seluruh stakeholder, maksud saya seluruh karyawan yang ada di dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Seperti itu kiranya rekan Fia. Tentunya ada beberapa program yang harus dilaksanakan juga mengingat periodenya hanya sampai 2 tahun ya rekan Renaldi, dan tentunya juga Sivitas Academy pasti akan mendukung bagaimana program-program yang akan dilaksanakan oleh Profesor Hambali Talib dan untuk keberlangsungan dari juga peningkatan kualitas dari UMI Makassar sendiri. Lantas mungkin tadi dia sampaikan juga rekan Renaldi ada perwakilan atau juga dari Yayasan Wakaf UMI ini. Lantas juga apakah mungkin ada pesan-pesan atau juga arahan khusus yang disampaikan pada saat acara pelantikan? Iya, benar sekali. Tadi juga terlihat ada Prof. Masrura Muhtar ya selaku Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI, di mana tadi beliau sempat bersalaman pada saat memasuki auditorium Aljibra atau tempat pelantikan oleh Prof. Hambali dan Prof. Dirgahayu Lantara pagi tadi. Tadi beliau menyampaikan beberapa pesan penting kepada rektor maupun wakil rektor satu yang dilantik, di mana menurut Prof. Masrura sendiri penggantian rektor sudah menjadi takdir karena dalam waktu hanya 3 tahun atau kurang lebih dari 3 tahun, UMI sudah mendapatkan 3 rektor dan ini rektor ketiga yaitu Prof. Hambali Talib. Prof. Masrura mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk penggantian rektor adalah bagian dari takdir Tuhan. Jika para rektor atau maupun wakil rektor memegang teguh pedoman bahwa sehelai daun kering tak akan gugur tanpa seizin Allah, maka tidak akan ada penyesalan, perselisihan, permusuhan, dan tidak akan ada kelompok-kelompok yang saling bersaing, melainkan yang ada hanya keikhlasan dan perasaan damai.
Tadi juga Prof. Masrura mengatakan, mengingatkan pentingnya menjaga amanah yang telah diberikan dengan baik, terutama terkait dengan penandatanganan fakta integritas yang telah dilakukan oleh rektor maupun wakil rektor pada saat pelantikan tadi. Prof. Masrura tadi berkata sangat bersyukur karena pembacaan fakta integritas oleh rektor dan wakil rektor dilihatnya penuh dengan rasa tanggung jawab. Olehnya dari hal itu mereka berharap Yayasan UMI berharap jika mereka dapat menjalankan tugas dan kewajiban secara jujur, adil dan transparan. Menurutnya juga Prof. Masrura, jika salah satu dalam fakta integritas atau perjanjian yang mereka telah sepakati dilanggar, maka akan ada sanksi yang berlaku untuk rektor maupun wakil rektor yang telah dilantik. Lalu ada kata Prof. Masrur juga menyambut tantangan besar ke depan. Ia berharap agar seluruh pihak UMI, mulai dari yayasan hingga jajaran rektorat dan juga staf dapat bekerja sama dengan baik. Jika hal tersebut dilaksanakan, kata Prof. Masrura, mereka akan UMI akan menuju world class university. Terakhir ada pesan Prof. Masrura kepada Prof. Hambali tentunya dan juga Prof. Dirgahayu Lantara. Ia mengucapkan selamat karena telah terpilih sebagai rektor dan wakil rektor 1, dan dia berharap agar keduanya dapat menjalankan amanah dengan baik, jujur, dan transparan. Seperti itu kiranya rekan Vio. Ya, baik, tentunya pesan-pesan yang sudah disampaikan juga secara khusus tentu menjadi harapan agar kepemimpinan baru di UMI Makassar ini bisa juga berdampak positif bagi kualitas UMI itu sendiri. Baik, terima kasih rekan Rinaldi atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kota Makassar dan juga tentu selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pejabat rektor dan wakil rektor dilantik tadi akan berusaha sedapat mungkin memenuhi amanah-amanah tersebut. Nah, tentu kami juga sebagai ketua yayasan berharap kerjasama yang baik semua pihak, mulai dari yayasan ke rektorat ke bawah sampai ke jajaran bawah. Kita akan kerjasama dan saling mendukung, insya Allah kita dapat melaksanakan seluruh program-program yang baik untuk menuju World Class University. Hadirin sekalian, saya tidak berpanjang lebar, tapi saya akan membacakan sebuah pantun untuk menutup acara ini. Tunggu sebentar dulu, belum. Pantun buat pelantikan rektor dan wakil rektor. Hari ini hari Jumat. Banyak yang menganggapnya hari keramat. Kepada rektor saya ucapkan selamat. Semoga Allah memberi berkah dan rahmat. Masih ada satu lagi. Buah langsat, buah rambutan banyak tumbuh di tengah hutan. Hari ini rektor UMI bermilad perkawinan. Semoga lancar, tak ada hambatan. Sekali lagi selamat kepada rektor dan wakil rektor 1. Insya Allah kita sama-sama bekerja keras untuk kesejahteraan UMI masa akan datang. Amin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara. Dalam hal ini diwakili Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 9 kepada Bapak Syahrudin STMT, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama kita muliakan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili Ketua DPRD Kota Makassar, yang saya hormati dan sama kita muliakan para wali kota dan bupati seprovinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, yang saya hormati koordinator Kopertais wilayah 8, yang saya hormati para pimpinan perbankan yang sempat hadir, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pimpinan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Dalam hal ini Ketua Dewan Pembina, Ketua Pengurus, Ketua Pengawas beserta segenap jajarannya. Yang saya hormati Ketua Aptisi Wilayah 9, Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Muslim Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Profesor Universitas Muslim Indonesia, para dekan, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga, Ketua Unit dan seluruh sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati dan muliakan tanpa bisa saya menyebutkan satu persatu. Sebelum membawakan sambutan Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 9, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan maaf karena pada hari ini beliau melaksanakan tugas kedinasan sehingga memerintahkan ke kami untuk mewakili beliau pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita tentu masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama hadir di tempat ini pada acara pelantikan Rektor Universitas Muslim Indonesia dan Wakil Rektor 1 masa amanah 2024-2026. Hadirin dan hadirat, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepala Lembaga, Ketua Unit dan seluruh sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati dan muliakan tanpa bisa saya menyebutkan satu persatu.
Sebelum membawakan sambutan Bapak Kepala Heledikti Wilayah 9, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan maaf karena pada hari ini beliau melaksanakan tugas kedinasan sehingga memerintahkan ke kami untuk mewakili beliau pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Desember 2024. Tribuners, tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.